Baca kan mau direkam kan, ini sama tim media begitu. Ini bukan riak ya, bukan riak ya, meskipun riak sih sebenarnya. Maksudnya bukan riak yang dilarang oleh agama begitu kan ya. Daripada YouTube itu diisi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, mendingan diisi oleh ngaji meskipun peminatnya kurang ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca mutamimahnya yang di luar ya. Yang di luar itu namanya mutamimah al-ajrumiyah. Yang di dalam kawakibud durriyah. Direkam korep? Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab para ulama pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Amalan lil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Semua perkara yang dirasa penting namun tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkahannya. Ini banyak disebutkan di kitab-kitab syarah, banyak. Namun banyak ulama yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi saya pernah baca di sebuah kitab syarah Kasifatus Saja, sana mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, kalau saya tidak salah. Jadinya itu hadis, bisa diamalkan. Bahkan di kitab Kasifatus Saja itu dijelaskan bahwa barang siapa yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim di buku tulisnya, maka malaikat akan senantiasa memintakan dia ampun selama bismillah itu masih ada di buku tersebut. Itu katanya di sana, dikasih Kasifatus Saja, nanti antum baca. Itu termasuk kitab fikih yang perlu antum pelajari ya, Kasifatus Saja itu, karena di sana banyak masalah-masalah furu' yang sangat penting untuk antum ketahui. Nanti ketika antum misalnya mahat, bisa baca kitab Kasifatus Saja. Sarahnya ya, sarah dari Safinatun Najah gitu. Apa nama kitabnya? Kasifatus Saja. Benar, Kasifatus Saja ya? Ya. Nanti dibaca kitab itu. Kalau saya tidak salah itu karangan ulama Indonesia. Tapi itu adanya dia agak-agak kitabnya itu agak-agak bernuansa Indonesia begitu kitab itu. Nanti untuk membaca itu sangat perlu dibaca. Namun kalau standar fikih yang digunakan di Indonesia adalah namanya Fathul Mu'in. Sarahnya itu namanya I'anatul Talibin. Itu yang dipakai di Mahat. Itu itu kitab standar fikih di Indonesia itu. Makanya kalau orang NU itu baru dia boleh jadi ketua MU, jadi Rois Am istilahnya. Jadi jadi PBNU itu syaratnya adalah dia harus hafal kitab Fathul Mu'in. Jadinya Said Akil tuh hafal itu, banyak yang hafal begitu. Cuma kan kita di sini kita tidak dibudayakan untuk menghafal kitab. Antum sudah hafal Matan Jurumiyah? Belum kan? Matan Jurumiyah saja antum belum hafal begitu. Bagaimana mau jadi PBNU gitu ya. Jadi itu kitab standar kalau fikih. Nanti antum pelajari ya. Ini Nahwu judulnya. Jadinya semua perkara itu kita harus mulai dengan baca bismillah. Ketika antum belajar, meskipun belajar sendiri, bacalah bismillah. Bila perlu misalnya kalau antum baca kitab, ya kalau membaca kitab, setiap baca kitab itu bacakan Al-Fatihah untuk pengarangnya. Insya Allah berkah ilmunya itu. Nanti misalnya kan baca kitab ini, misalnya setiap antum belajar bacakan Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, Al-Fatihah bacakan. Jangan tapi misalnya baca novel Al-Fatihah untuk pengarang novel ini, Al-Fatihah gitu. Terus pas lihat nama bapak penulisnya I gede tuh nama penulisnya terus. Ya I gede begitu. Artinya kalau belajar agama bacakanlah Al-Fatihah, atau misalnya kalau enggak tahu coba bacakan siapa, bacakan orang tuanya, gurunya begitu. Insya Allah berkah. Ya itu di antara kiat-kiat kita agar mendapatkan ilmu yang berkah. Nanti bagaimana modelnya ilmu yang berkah begitu? Bagaimana kita tahu kalau ilmu kita itu berkah? Tandanya adalah ketika kita butuh datang ilmu itu. Ya, ketika kita butuh datang ilmu itu. Itu ciri-cirinya ilmu yang berkah begitu. Coba nanti misalnya antum ketemu misalnya dengan ustadz siapa, tanya, "Ustadz, coba jelaskan saya semua ilmu yang belum pernah pelajari." Pasti tidak bisa. Tapi ketika antum sodorkan suatu pertanyaan, pasti bisa dijawab. Begitu modelnya.
Jadi tidak mungkin kita akan ingat semua yang pernah kita pelajari. Tapi bagaimana cara Allah mengingatkan kita dengan apa yang pernah kita pelajari? Kita nanti akan dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Gitu. Makanya setiap belajar itu kita dianjurkan baca doa, Allahumma inni astaudi'uka ma qara'tu wa ma hafiztu wa ma alimtu wa ma ta'allamtu faraddahu inda hajati ilaih. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah aku pelajari, apa yang telah aku hafal, apa yang telah aku ketahui, dan kembalikanlah ia ketika aku butuh. Nah, itu doanya itu. Kalau guru kita, Tuan Guru Haji Muzain Sobri, tahu beliau? Nah, beliau pernah menjelaskan begitu. Baca doa ini, kata beliau, amalkan doa ini setiap selesai sholat. Ketika salam, sebelum pindah posisi duduk, baca ini, kata beliau. Baca doa yang tadi. Allahumma inni astaudi'uka ma qara'tu wa ma hafiztu wa ma sami'tu wa ma ta'allamtu faraddahu inda hajati ilaih. Tulis. Ada perasaan ada enggak di talimnya? Don't Heaven don't take too long.
Jangan lama-lama ya. Ya jangan lama-lama. Kata Habib Sa'ad di kitabnya, ada kitabnya Habib Sa'ad namanya Al-Waktu Agla Ma Yamliku Oleh Insan. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Beliau mengatakan seharusnya penuntut ilmu itu jangan suka lama-lama. Harus bisa cepat, jalannya cepat, makannya cepat, nulisnya juga cepat gitu, jangan lama-lama. Kenapa? Karena semakin cepat kita selesaikan pekerjaan kita, maka semakin cepat juga kita mengerjakan hal yang lain. Semakin cepat kita mempelajari sesuatu, maka semakin cepat juga kita mengetahui hal yang lain, sehingga kita punya pengetahuan yang lebih banyak. Khalastum? Nah ini nanti dibaca selesai sholat begitu, atau misalnya biasanya antum baca setiap selesai belajar, baca doa ini. Nah insya Allah dengan berkat doa ini begitu, insya Allah nanti ketika antum satu saat misalnya butuh atau misalnya ditanya oleh masyarakat, datang dia apa yang antum pernah pelajari atau mungkin pernah dengar, itu datang sendiri dia. Itu datang sendiri. Begitu. Jadinya setiap perkara yang penting harus dimulai dengan bismillah. Selain itu ada juga hikmah amalan bismillah. Disebutkan juga di kitab itu, di kitab Kasih Fatwa saja itu. Jadi begini apa ceritanya gitu. Tahu antum Ustaz Kulbain? Tahu? Ketemu enggak? Anda ketemu ya? Anda ketemu. Jadinya dulu kan Ustaz Kulbain ini kan dia kan kelas 3, saya kelas 1. Nah, tapi dia ini ketika kelas 3 itu dia sering bawa kitab begitu, kemana-mana bawa kitab. Ceritanya kan dia bisa baca kitab, ceritanya kan. Artinya dia bisa baca kitab begitu. Nah, satu saat ketika ngaji kita sedang ada pengajian di aula saat itu. Dia kelas 3, saya kelas 1. Nah, disuruhlah saya pegangkan kitabnya. Saat itu dia bawa kitab Kasih Fatwa saja itu di bawah. Disuruh saya pegangkan. Nah, sambil pegang-pegang saya lihat-lihat gitu kitab ini. Saya buka halaman awal-awal gitu. Ketika saya kelas 1 saat itu. Nah, saya kok temukan ini, bacaan yang ini begitu. Saat itu saya belum bisa baca kitab saat itu. Tapi tahu saya apa artinya. Karena kan kita kan dikasih kita kosakata tiap hari kan. Jadinya meskipun saya tidak bisa baca kitab, tahu saya artinya begitu. Nah, di sana jelaskan bahwa di antara hikmah bismillah, setiap mau tidur bacalah bismillah sebanyak 21 kali sebelum tidur. Ya, di sana katanya tuh tanpa napas katanya. Artinya sekali napas. Bukan tanpa napas, sekali napas gitu. Tanpa napas sekali baca bismillah 21 kali. Kalau enggak bisa 3 kali napas begitu kan, baca 7. Baca 7. Kemudian setelah itu selesai dibaca itu katanya di sana. Maka rumahnya itu akan aman dari kebakaran, aman dari pencurian. Sana. Aman dari kebakaran, aman dari pencurian, intinya aman dari segala mara bahaya. Nah, bisa juga nanti diamalkan misalnya kalau mau tidur misalnya baca bismillah 21 kali. Nanti pukul bantalnya misalnya. Bangunkan saya jam sekian, bangun sudah nanti jam segitu. Itu diantara triknya biar bisa bangun cepat. Misalnya baca 21 kali misalnya kan, terus ya ngomong lah gitu. Bisa dalam hati atau bisa ngomong sendiri gitu kan. Bangunkan saya nanti jam 3 misalnya kan. Atau misalnya bangunkan saya nanti kalau ada ustaz jihad datang bawa salam. Misal. Itu dibangunkan nanti kita. Atau misalnya bangunkan saya nanti kalau ada maling masuk, dibangunkan nanti. Atau misalnya bangunkan saya kalau ada kebakaran dan sebagainya. Atau misalnya kalau mau lebih umum gitu, bangunkan saya nanti kalau ada bahaya. Nanti kalau ada apa-apa bangun sudah. Itu modelnya. Nanti itu bisa diamalkan ya bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat pertama yang ada di Al-Qur'an. Jadinya bismillah itu turunnya 2 kali. Pertama di Al-Fatihah, yang kedua di surah dalam kisah Sulaiman itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadinya pada masa Nabi Sulaiman sudah ada bismillah itu. Dan itu jadi segeger deh itu. Kata orang sih. Saya tidak tahu juga tapi gimana cara makainya gitu ya. Oke, lanjut bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini juga adalah kalimat yang pasti ada di awal kitab, diawali oleh alhamdulillah. Ada juga riwayat mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi
la yabda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta'u. Segala perkara yang baik yang tidak diawali oleh alhamdulillahi rabbil alamin maka terputuslah barokahnya. Jadinya ulama itu begitu menggunakan dua-duanya, ada bismillahnya, ada alhamdulillahnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya kita membaca selawat? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukum baca selawat. Ya. Secara umum sunnah, jika kita sunnah gitu kan, sunnah, secara umum sunnah. Tapi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan, ulama mengatakan wajib kita baca selawat minimal 1 kali setiap hari di luar sholat. Artinya di luar sholat wajib kita baca selawat minimal sekali setiap hari. Ada juga mengatakan setiap selesai sunnah begitu kan, sunnah baca selawat sunnah. Tapi kalau di kita begitu wajibnya itu setelah kita baca selawat ketika dalam sholat, ketika tasyahud itu wajib baca selawat. Nah di luar itu hukumnya sunnah baca selawat. Jadinya kalau dalam sholat wajib, di luar sholat hukumnya sunnah. Terutama misalnya kalau mendengar disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaiha. Falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut tapi dia tidak berselawat kepadaku. Itu kata Nabi. Nah, mau masih ingat ini. Antum sering baca selawat ketika selesai azan kan? Ada selawat selawat yang sering baca itu? Allahumma shalli alaihi. Nah, itu. Allahumma shalli wa sallim. Jangan bilang alaih ya. Karena kan setelahnya mengatakan sayyidina kan? Nanti atau bacanya Allahumma shalli wa sallim alaihi sayyidina, enggak pas dia, salah dia. Yang benar adalah Allahumma shalli wa sallim ala, enggak pakai ha, ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Nah, itu yang benar. Jangan alaih. Allahumma shalli wa sallim alaihi sayyidina lagi terus enggak. Jadinya yang benar adalah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Itu yang benar ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina gitu, bukan alaih. Ya, enggak juga kedengarannya kan Allahumma shalli wa sallim alaih. Yang benar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina lana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Terus liwasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Nah itu yang benar ya, ala ya, bukan alai. Dan juga salawat yang senang didengar oleh beliau adalah itu salawat ummi. Dianjurkan itu dibaca tiap malam tuh 5 kali. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil badrul azim jahi wa ala alihi washabihi wasallam. Ada kan ditarekan kan? Ditarekan itu dibaca 3 kali ya. 3 kali kan? 1 kali ya? 3 kali berarti 1 kali. Oh ya. Oke, kita lanjut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dan salat serta salam selalu tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu pula kepada alihi, kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alun dengan ahlun itu apa artinya? Sama, keluarga ya. Keluarga itu alun atau ahlun. Cuma bedanya
Kalau alon pakai alon itu adalah khusus kepada keluarga yang baik saja, keluarga yang beriman saja. Tapi kalau ahlon itu semua keluarga baik itu beriman ataupun tidak beriman, itu bedanya alon dengan ahlon. Misalnya antum punya ahlon, misalnya kan artinya ahlon itu semua keluarga antum. Meskipun dia misalnya seorang pencuri, misalnya kan seorang perampok misal, itu semuanya ahlon namanya. Tapi kalau alon pakai alon itu hanya keluarga yang baik-baik saja. Itulah kenapa di salat itu menggunakan wa'ala alihi, bukan wa'ala ahlihi gitu. Wa'ala alihi. Beda lagi pakai dengan usroh. Apa artinya usrohun? Keluarga. Tapi dia itu kecil cakupannya kalau usrohun itu. Bapak, ibu, saudara itu. Tapi kalau alon itu keluarga yang luas, tapi hanya keluarga yang baik-baik saja. Kalau ahlon itu semua keluarga secara luas ya. Baik itu papu, balok, toker, goneng begitu kan. Ibu, bapak, adik kakak, misan, ipar, sempu itu apa dan seterusnya lah. Bingung saya juga apa adanya sempu itu? Ponakan sempu ya? Sepupu. Misan ya, misan. Sampu atau sempu? Sampu. Oh, sampu. Soalnya itu bukan bahasa saya begitu. Ada di bahasa saya itu sampu. Sampu ya. Sampu itu artinya misan. Misan. Misan atau sepupu? Sama misan sama sepupu. Nah, itu bedanya alon dengan ahlon. Nah, ingat ya, alon dengan ahlon ala alihi wa sahbihi. Sahbun itu jamak dari sahibun. Sahibun, apa artinya sahibun? Sahabat. Nah, kalau sahbun itu jamaknya, bentuk jamaknya dari sahibun atau isim jamak kata ulama. Ini ulama menjelaskan ini bukan jamak kata ulama, tapi ini adalah isim jamak namanya. Nanti ada di sini ada istilahnya isim jamak gitu. Jadinya nanti di sini tuh banyak hal baru yang akan kita temukan di kawakib ini nanti. Makanya sih bilang kok langsung kawakib begitu kan. Nanti di sini ada namanya isim fi'il, isim tapi dia bermakna seperti fi'il. Udah gitu dia isim tapi dia cari fa'il begitu. Bahkan nanti ada juga fi'il yang tidak butuh fa'il. Ada juga fi'il tapi dimasukkan huruf jar begitu. Ada juga fi'il tapi punya alif lam. Nah, begitu. Itu kan hal-hal yang belum temukan kan. Ada itu namanya jamak, ada namanya isim jamak, ada namanya isim jenis begitu. Tapi nantilah pelan-pelan itu kan pelan-pelan. Nanti itu untuk lanjutannya. Nah, jadinya sahibun itu adalah isim jamak dari sahibun. Apa artinya sahib? Sahabat. Ada istilahnya sahibun, ada istilahnya sodikun, ada istilahnya zamilun. Zamil, sodik, sahib. Itu beda-beda maknanya. Kalau zamil itu adalah teman, semua teman. Misalnya kelas 1, kelas 2 itu namanya zamil. Artinya teman karena berada di satu lembaga begitu kan. Entah itu antum kenal tak namanya atau antum dekat enggak, itu namanya zamil. Tapi kalau sahib itu adalah orang yang sering bersama kita. Orang yang sering bersama kita. Itu namanya sahib. Artinya dekat lah gitu kan, seperti antum misalnya dengan teman sekelasnya begitu. Nah, kalau sodik adalah orang yang selalu bersama kita dan tempat kita mencurahkan segala keluh kesah, itu namanya sodik. Artinya kita semua kita sudah saling tahu begitu, sampai rahasia-rahasia juga saling tahu begitu kan. Itu namanya sodik. Ya, sodik begitu. Sahabat dekat lah ya, sahabat dekat. Bukan lebih. Sahabat dekat begitu. Artinya sudah sangat dekat, saling percaya, sehingga bahkan di rumah pun misalnya kalau dia datang ke rumah temannya biasa dia langsung masuk nyelonong gitu, langsung makan, biasa dah itu. Ada namanya sodek begitu ya. Boleh enggak itu? Boleh enggak? Boleh enggak kita makan di rumah teman kita tanpa sepengetahuannya? Hah? Apa katanya dokter Anto? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Terus apa katanya? Illa ma malakat aymanukum ya. Nah, ada jelaskan di Quran itu wahai orang-orang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kalian, kecuali itu adalah rumah budak kalian
rumah orang tua kalian, rumah anak kalian, atau rumah sahabat kalian yang kalian pegang kunci kunci rumahnya, itu katanya sana. Artinya misalnya kan saking dekatnya, jadinya biasa masuk kamarnya begitu kan, masuk rumahnya. Nah jika memang sudah saling percaya, tidak apa-apa masuk ke rumah orang lain, tidak apa-apa. Tapi kasih tahu caranya. Gitu. Bagaimana kalau mengambil barang di lemari temannya? Nah, itu tidak boleh ya. Adanya kalau hubungannya dengan mengambil barang itu tidak boleh. Ya, kalau hubungannya mengambil barang itu tidak boleh. Hatta sebutir garam pun itu tidak boleh diambil tanpa izin. Itu tetap namanya pencurian. Ya, tidak boleh kalau itu. Mentang-mentang punya gebetan yang sama, jadinya saling ambil isi lemarinya, tidak boleh. Ada yang seperti itu di sini? Ya, itu tidak boleh ya. Nah, banyak korban, astagfirullahaladzim. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh mengambil milik orang lain, meskipun barang itu berada di tempat kita. Misalnya Doni ini dia lagi ngantuk misalnya, karena dia ngantuk akhirnya ditaruh lauknya di lemarinya Hasan misalnya. Terus Hasan ini pas buka lemari, lauk dari mana ini gitu kan? Jangan-jangan dari malaikat gitu. Nah, itu tidak boleh Hasan makan dia lauk itu, tidak boleh. Meskipun berada di lemarinya, karena bukan miliknya. Tapi seandainya misalnya Hasan ini misalnya kan karena dia hilap akhirnya dimakanlah lauk itu misalnya. Terus tiba-tiba Doni bilang, "Yo mana lauk saya tadi di sini?" katanya. Nah, maka Hasan wajib mengganti lauknya Doni. Hasan ini wajib dia ganti rugi. Adanya itu dihitung hutang oleh Doni begitu. Atau kayak gini misalnya, ada temannya misalnya kebetulan dibawakan durian misalnya. Dibawakan durian dan disimpan di lemarinya misalnya. Nah, terus teman-teman ini karena sudah terganggu dengan aroma durian yang sudah berhari-hari, dan setelah diintip-intip, oh ternyata di sini dia katanya, di lemari ini dia. Akhirnya dibuka durian itu. Apakah itu namanya pencurian? Itu namanya pencurian. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Atau misalnya kayak gini misalnya, mangganya misalnya mangga. Nah, mangga ini rantingnya lewat ke pagar tetangga. Dan banyak buahnya. Apakah boleh tetangga itu mengambil buah mangga ini? Kata siapa? Tidak boleh dimakan mangga itu. Itu tetap punya tetangga, tidak boleh dimakan. Meskipun batangnya berada di tanah kita, itu tidak boleh diambil mangganya. Tidak boleh dimakan, itu punya tetangga. Tapi kita selaku pemilik tanah boleh memotong ranting itu dan kasih tetangga itu. Ya, ini ranting manggamu sama buahnya gitu. Boleh kita potong, kenapa? Karena tanah kita. Tapi tidak boleh kita ambil. Itu masih punya orang. Tidak boleh. Jadinya tidak boleh itu, tidak boleh. Bahkan ada misalnya pohon mangga setanam di tanahnya Wahyu misalnya, dan mangga itu berbuah. Tidak boleh Wahyu ambil mangga itu meskipun di tanahnya. Kenapa? Karena saya yang punya, saya yang tanam. Itu tidak boleh diambil. Itu dalam hal kepemilikan. Tapi dia berhak menebangnya. Mangga siapa di sini? Apa ganggu sekali begitu? Toh juga kita tidak dikasih buahnya, tebang itu terus kasih saya ini pohon mangganya begitu. Itu boleh. Tapi tidak boleh diambil ya, tidak boleh. Jadi begitu, tidak boleh kita mengambil milik orang lain tanpa seizinnya, tidak boleh. Lalu bagaimana misalnya kita mungut ini, pas jalan-jalan di kamar, ada uang jatuh misalnya, merah lagi gitu kan? Merah misalnya. Nah, karena saat itu sedang lapar, kebetulan ada dagang pentol begitu. Rezeki ini gitu kan. Boleh nggak dipakai uang ini? Nggak boleh, ada prosedurnya begitu, ada prosedurnya. Kalau kita mengut uang atau barang berharga lainnya, itu harus dulu. Harus disimpan selama setahun dan diumumkan, misalnya di musola misalnya kan tiap hari diumumkan siapa yang punya uang jatuh 100.000 rupiah di asrama gitu. Nah, kalau tidak ada yang ngaku sampai setahun, boleh diambil. Itu kalau uang atau barang berharga lainnya atau barang yang bisa bertahan lama. Tapi misalnya kalau barang yang dipungut itu adalah barang yang tidak bisa bertahan lama. Misalnya dia mungut semangka misalnya.
Atau misalnya pas jalan di asrama, ada daging ayam jatuh misalnya. Misal, muat misalnya. Nah, kalau barang tersebut cepat rusak, maka boleh dimakan. Dengan catatan, nanti kalau ada yang mencarinya harus dikembalikan. Harus dikembalikan atau diganti rugi pakai uang begitu. Maksudnya adalah saking begitu ketatlah Islam mengatur hak milik seseorang. Tidak boleh kita mengganggu hak milik seseorang. Itu sama saja dengan kita mengganggu HAM itu hak asasinya gitu. Tidak boleh kita mengganggu hak milik orang lain. Tidak boleh. Tapi kalau belum jadi miliknya boleh, misalnya kan pacarnya itu kan belum jadi miliknya kan, boleh diganggu itu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Oke, baca cepat ya. Wa ba'du, dan setelah itu fahazihi muqaddimatun fi ilmu al-arabiyyah. Kitab ini adalah kitab muqaddimah atau kitab pengantar pada ilmu tata bahasa Arab. Ini namanya kitab pengantar kata beliau, masih kitab dasar. Mutammimatun limasailal ajrumiyah, yang menyempurnakan beberapa permasalahan yang ada di matan jurumiyah. Takunu wasitotan bainaha wa baina ghairiha, yang menjadi perantara di antara kitab yang kecil dengan kitab yang besar. Ini artinya mutammimah ini adalah kitab pertengahan, begitu ya, kitab standar. Minal mutawwalati, daripada kitab-kitab yang panjang lebar. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha, semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan kitab aslinya, yaitu matan jurumiyah. Fil hayati wa ba'dal mamat, baik ketika masih hidup di dunia, wa ba'dal mamat, dan setelah meninggal dunia. Innahu qaribun, ini nanti bisa dibaca innahu atau annahu. Bisa dibaca innahu qaribun, boleh juga dibaca annahu qaribun. Innahu qaribun mujibud da'awati, karena Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dan Maha menjawab segala doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, terus maqala al-kalamu huwal lafzu ila akhirih. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke pembahasannya begitu. Ini masih mukadimah. Wallahu subhanahu wa taala alam bissawab. Nah, harapan saya bagi antum yang serius ingin bisa baca kitab, hafalkanlah kitab matan jurumiyah. Yaman hafizal putun, aman hafizal mutun, nalal punun. Barang siapa yang menghafal matan kitab, dia akan menguasai kitab tersebut. Jadinya kalau antum mau menguasai satu cabang ilmu, setidaknya antum